Tuh contoh. Halo. Selamat malam Pak Piki. Suaranya nggak ada. Nggak ada. Selamat malam Pak Piki. Soalnya udah full. Udah full Pak, nggak ada Pak.
Malam Pak Vicky. Itu di mana tuh? Jangan. Deh. Bisa nggak? Selamat malam Pak Vicky. Bully. Duh, nggak bisa lagi. Pakai panasin. Cek 121. Iya, ini lagi di sementara di ini nih. Malam. Cek 121. Cek Keren Pak Vicky. 12. Suara saya nggak keluar ya? Keluar Pak Vicky. Ada ya? Ada, tapi nggak tahu Oh, suara saya tadi juga nggak ada. nggak ada. Suaranya ada. Ada. Iya, suara Ibu Melvi ada. Oke. Kita mulai nih Pak Vicky ya. Oke, sip. Oke, walaupun dengan partisipan yang mini, yang sedikit, tapi kita harus tetap semangat ya Pak ya. Ya, ini pasti lambat laun akan muncul. Betul. Ya, Nggak boleh nyerah ini. Pasang surut ada. Oke, kita iya. mulai. Selamat malam seluruh partisipan yang telah hadir di media Zoom pada malam hari ini. Kita memulai kembali acara rutinitas kita berupa live webinar dengan saya Melvi ditemani dengan edukator kita Pak Vicky. Untuk mempersingkat waktu, mari dipersilakan Pak Vicky untuk mengulas segala sesuatu tentang tradingnya nih, analisa, grafik mungkin yang dipakai atau apapun. Dipersilakan Pak Vicky. Oke, terima kasih untuk semua. Selamat malam semua partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Seberapa kita yang hadir ya, biasanya nanti pada sebentar ini udah mulai rame nih nanti. Dan live webinar kita ini juga langsung streaming ke channel YouTube kami ya. Jadi kalau partisipan ingin mereview kembali apa yang saya sampaikan bisa ditonton kembali karena langsung streamingnya langsung live-nya berlangsung ya. Jadi bisa dilihat rekamannya. Oke, untuk malam hari ini ya sesuai prediksi saya kemarin bahwa ini pasti akan rebound lagi ke 2.500 ya. Dan sepertinya ini akan menjadi resisten. Jadi hati-hati ya, jangan dulu nge-buy karena belum terlihat komposisi yang pas dalam reboundnya ya. Meski kebiasaan Jumat itu selalu naik ya, karena saya masih melihat ada bayangan target bisa menuju ke 2515 ya. Setelah semalam saya sempat memberi uh, informasi kalau pergerakan malam itu hanya akan terjebak pada level 2470 sampai 2490 ya. Itu ketika banyak yang bertanya apakah penurunan masih akan berlanjut. Saya bilang justru buy di 2470 ya. Karena itu sepertinya sulit untuk ditembus dan hati-hati dengan rebound malam itu di 2490 ya, tapi ternyata reboundnya cuma tertahan di 2488, 89 ya. Dan hari ini ternyata ketika banyak kemarin yang terjebak di posisi buy 249 di bawah 2495 di atas 2490 saya bilang di hold aja karena kebiasaan Jumat itu naik dan rata-rata tadi pagi semua pada taking profit ya. Karena memang koreksi hari Jumat itu, Kamis itu cuma sifatnya sementara ya. Tetapi bukan berarti hari Jumat ini akan rebound kalau dilihat dari target 4 jam ya. Fibonacci dengan sudah menyentuh level krusial yaitu 50,0% ya.
Ini kalau open candle-nya di atas dari level 2501 ini hati-hati. Rebound-nya targetnya sebetulnya 2508 dan target tertinggi ada di 2517. Makanya saya bilang tadi gambaran 2515 sepertinya terlihat dan dalam teknik penggunaan Fibonacci retracement ini area sell ada di level 2508 sampai 2517. Ya, nah sebelum kita membahas lebih jauh, saya mengajak semua partisipan untuk mereview kembali analisa yang sudah dikirim tadi ya. Analisa ini hanya mereka yang menjadi member dari Mr. Trader Community aja yang bisa dapat karena ini hanya dikirim lewat grup Telegram atau lewat grup leader masing-masing ya, di mana siapapun yang marketing yang tercatat sebagai leader di Mr. Trader pasti akan mendapatkan langsung. Dan untuk partisipan yang ingin mendapatkan analisa ini, ya silahkan menghubungi financial konsultan masing-masing ya, atau minta dimasukkan ke dalam grup Telegram ya, biar nanti secara up to date langsung dapat pada saat saya kirim ya. Untuk area sell ada di 2515 sampai 2520. Jadi ini dasarnya kenapa rekomendasi sell ada di situ karena tadi Ibu K4 ya memberi petunjuk itu. Kemudian untuk area buy-nya 2485 sampai 2480, untuk break buy-nya 2501. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau sampai open candle di atas 2501 hati-hati, target ke atas akan menuju ke area sell. Kemudian untuk break sell-nya 2497 ya. Kalau dia lewat maka target berikutnya berpotensi untuk menuju ke 2485 sampai 2480 ya. Untuk area sell kedua ada di 2530 sampai 2540 dan area buy kedua ada di 2470 sampai 2460 ya. Untuk kalender ekonomi yang terjadwal ya, mulai dari jam 7 tadi barusan Rafael Bostik akan memberikan komentarnya. Dilanjutkan jam 9 malam nanti ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku transaksi ya, karena Chairman The Fed, Jerome Powell nanti akan memberi komentar pada acara pertemuan simposium Jackson Hole ya, di Wyoming, Amerika Serikat, di mana di situ dia akan berbicara mengenai kebijakan The Fed nanti ya, karena Jackson Hole ini adalah pertemuan atau simposium yang dihadiri oleh para pimpinan-pimpinan bank sentral ya. Selain itu para bankir internasional juga bertemu di sana sehingga mereka akan melihat kebijakan bank sentral yang ada di masing-masing negara ya. Pada beberapa waktu lalu sekitar 70 chairman atau bank sentral di seluruh dunia itu memiliki rencana untuk membeli emas dalam jumlah yang berbeda-beda ya di setiap negara tergantung kebutuhannya sebagai aset cadangan ya atau dijadikan cadangan devisa negara. Bahkan termasuk Indonesia pun sudah mengumpulkan itu karena memang permintaan yang meningkat ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat ada kenaikan signifikan ya. Dan bahkan saya belum melihat apakah penurunan ya, koreksi dari kenaikan yang sudah terjadi masih ada bisa menuju ke 19 ya, di bawah atau di bawah 2000 ya. Potensi malah masih tahun depan paling lambat di pertengahan Juni tahun depan atau 2025 Juni malah ada prediksi ke 3000. Nah, ini nanti akan dibahas dalam pertemuan di simposium Jackson Hole ya. Komentar ini ya harus diwaspadai karena akan bisa menciptakan ranging pergerakan yang begitu melebar ya. Makanya konsolidasi yang dari pergerakan yang terjadi sekarang ini
akan memberikan indikasi awal ya bahwa pergerakan terjebak pada level 2500 ya. 2500 sudah saya prediksi ini akan muncul di pertengahan tahun 2024 ini. Itu saya berbicara sejak akhir November tahun kemarin ya. Saya sempat memberi info kalau ada yang ingin hold posisi silakan dengan target sampai ke 2.500. Pada saat itu harga berada di bawah 2.100. Karena 2153 itu tertinggi pada tahun kemarin ya, dan itu terjadi di awal bulan Desember, minggu pertama. Padahal saya prediksinya 2150 itu akan muncul pada saat rally Santa Claus di minggu keempat bulan Desember. Tapi justru yang terjadi pada pergerakan di bulan Desember untuk rally Santa Claus itu malah yang terjadi koreksi di sana, sehingga berubah dari rally Santa Claus menjadi Black Santa ya. Itu suatu istilah yang digunakan dalam perdagangan forex ya, bahwa biasanya mata uang US dollar akan jatuh di akhir tahun ya, tapi pada kenyataannya justru berbalik ya. Setelah Jerome Powell, bersamaan dengan Jerome Powell masih ada juga penjualan rumah baru ya, atau new home sales, di mana tadi ada peningkatan di sana ya. Dari periode sebelumnya 617 kilo, ini ada kenaikan sekitar 7 kilo ya, jadi diprediksi naik 624, tetapi kita tetap lihat hasilnya nanti ya. Namun apapun hasilnya harus diwaspadai komentar Jerome Powell. Kemudian ada Jackson Hole Symposium itu hari kedua ya, baru direncanakan sampai besok hari ketiga. Lalu di jam 11.30 ada pernyataan dari Austin Goolsbee ya. Dia akan memberikan pernyataannya dalam wawancara yang diselenggarakan oleh CNBC ya. Masih Austin Goolsbee juga akan berbicara oleh penyelenggara Fox Business ya, dan masih orang yang sama juga ya, akan berbicara juga dalam wawancara yang diselenggarakan oleh TV Bloomberg TV ya, di mana pastinya dia akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan The Fed khususnya dalam suku bunga ya. Karena ini yang diharapkan oleh para pelaku transaksi bahwa sudah waktunya The Fed menurunkan suku bunga. Dan ini begitu gencar sekali pernyataan atau keinginan dari para pelaku transaksi bahwa seharusnya di pertemuan ketiga atau di sekitar Mei itu sudah harus ada penurunan ya, tetapi oleh The Fed sendiri karena situasi inflasi yang masih belum stabil ya, meskipun udah mengarah ke perbaikan, itu tetap mereka masih ragu-ragu ya, sampai akhirnya ya tidak bisa lagi dibendung lagi bahwa memang harus terjadi penurunan suku bunga ya di periode September ini. Padahal pada pertemuan bulan Juni ya, itu disampaikan bahwa nantinya itu akan pembahasan suku bunga setelah pemilu atau pemilihan presiden selesai di bulan November, tetapi pada kenyataannya tuntutan dari pelaku bisnis kalau boleh di bulan September. Gitu. Oke, meski masih menjelaskan, ini sudah ada pertanyaan. Kira-kira arahnya kemana Pak malam ini di jam 9? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini harus dijawab dengan teknikal dulu karena beritanya belum dirilis, jadi saya akan menjawab dulu lewat teknikal ya. Baik. Jadi itu untuk kalender ekonomi yang terjadwal. Kita kembali lagi ke chart ya untuk melihat
Itu saya boleh menjelaskan secara teknikal ya. Nah, oke. Dilihat dari untuk pergerakan malam ini, kita hanya bisa menggunakan time frame H4 sebetulnya yang paling efektif ya. Mari kita lihat bahwa level 50.0 ini saya mengacu pada ini ya, pada Fibonacci retracement ya. Ini masih dalam candle yang sama, dia sekarang malah berbalik, jadi harus diwaspadai pada pembukaan candle berikutnya. Apakah berada di bawah 2501, maka itu artinya terjadi swing ya. Kalau di atas 2501, maka itu akan breakout. Dan kalau breakout, maka target pertama ada di 61,8% atau 2508. Dan target kedua ada di 2517 yang menjadi rekomendasi sell kita pada malam hari ini ya. Saya mengacu dari sini juga bahwa 2515 sampai 2520 adalah area sell-nya. Nah, sementara kalau Fibonacci retracement bilang 61,8% atau 2508 sampai 76,4% ini adalah area sell. Ini Fibonacci yang memberi ini ya petunjuk. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau tidak sesuai dengan breakout yang akan terjadi, otomatis akan istilah namanya swing atau gagal breakout pada level 50,0% ini. Nah, skenario penurunan target pertama ada di 2494, target atau di 38,2%. Dan target berikutnya ada di 23,6% atau 2485. Dan ini adalah area buy 2485 sampai 2480 sebelum akan merosot jatuh sampai ke low kemarin atau di 2471. Nah, kalau saya menggunakan teori Elliott Wave, maka ini harus ditarik di sini ya. Karena kalau mau dipakai pola irisan bendera kayaknya ini terlalu terbuka ya. Kalau kita mau menggunakannya kita pakai seperti ini ya. Nah, ini untuk melihat pola irisan ya. Nah, tidak kena ya karena dia sudah keluar, sudah cukup jauh dengan jarak ini ya. Jadi untuk pola irisan tidak bisa digunakan. Kita mau tak mau hanya akan menggunakan single trend ini ya. Nah, dengan panduan seperti ini kita bisa tahu apakah rally bearish akan terjadi pada malam hari ini. Dan untuk level pertama yang harus dia lewati adalah antara level 2477 dan 2480 ini. Hati-hati kalau sampai ini jebol, rally bearish bisa terjadi dan bahkan bisa melewati low kemarin 2471 dan potensi untuk menuju 2465 itu terbuka. Ya, jangan lupa, tadi sudah saya sampaikan bahwa simposium Jackson Hole itu mampu menciptakan ranging pergerakan yang cukup melebar dikarenakan di situ berkumpulnya para bankir internasional dan yang undangan terutama itu kepada pimpinan bank sentral masing-masing di negaranya ya. Ya mungkin juga Bank Sentral Indonesia Bank Indonesia pasti akan ada perwakilan ke sana, tapi yang wajib hadir itu adalah gubernurnya. Tapi kalau dia misalkan berhalangan, maka kemungkinan besar akan diwakilkan. Gitu. Sementara kalau pada chart daily ya, sebetulnya chart daily ini udah breakout, harusnya ini koreksi ya, tetapi mengacu pada single candle kita perhatikan di sini ya, ini swing low lebih panjang daripada swing high ya. Secara otomatis kalau open candle berikutnya ini pasti ada rebound. Nah, rebound terjauh, kita lihat batasan candle atas ini. Ada di berapa ini? Di 14 ya. Atau high kemarin ada di 2514. Gitu. Ini kalau mengacu pada time frame daily ya.
Ya, jadi untuk pertanyaan dari saya, mohon maaf kalau saya salah, sebetulnya kayaknya nggak ada orang deh yang bernama Samsung ya, baik pria atau wanita ya, karena Samsung adalah salah satu merek produk terkenal dari Korea ya. Jadi kami berharap untuk partisipan yang ikut, kalau boleh mencantumkan nama, biar nanti untuk mengidentifikasi jenis kelamin saya tidak salah ya. Meski ada beberapa nama wanita itu nama pria, demikian sebaliknya juga ya. Tapi apapun itu, kalau pemberian orang tua kita harus hargai. Oke, demikian ya untuk Bapak atau Ibu Samsung ya, bahwa saya nggak bisa memastikan ini meski kebiasaan Jumat adalah naik, tetapi alangkah baiknya kita harus menunggu hasil dari simposium atau pernyataan Jerome Powell nanti ya. Saya juga belum melihat nanti apakah ada peluang untuk pengambilan posisi pada saat sekarang karena memang situasinya atau pergerakannya masih sempit sekali ya. Ya, kalau menggunakan tren lain, maka di sini pijakan-pijakannya ya, terjebak antara level 2503 ya dan 2490 ya. Salah satu fungsi dari moving average ini sebagai penanda support resisten ya. Apabila berada di atas candle maka dia menjadi resisten, apabila berada di bawah candle dia menjadi support. Ya, kita lihat support yang cukup dekat itu berada di 2490 sampai 2486 ya. Karena pada area ini jebol, ini sebetulnya cukup jauh untuk menuju ke 2431 ya. Saya juga tidak melihat pergerakan bisa turun sampai ke sana, tetapi apapun bisa saja terjadi ya. Karena situasi dan pola pergerakan yang saat ini agak sulit untuk ditebak ya. Itu kalau di time frame 4, kalau kita gunakan daily ya kita lihat cukup jauh juga ya. Bahwa untuk support itu ada di 2455 ya, cukup jauh. Ya. Dengan kata lain, tren lain ini sudah ditinggal. Ya, bahkan sampai di atas pun ini masih tertahan ya, boleh dibilang. Makanya itu saya bilang 2500 ini menjadi level konsolidasi ya. Jadi hati-hati jangan buy atau sell di level-level konsolidasi karena kalau dia benar kita bisa untung besar, tapi kalau dia salah sebaliknya kita bisa rugi besar. Pada time frame 30 menit kita lihat dia sudah breakout pada level support utama di mana penandanya adalah moving average 85 dan 75 ya. Kita lihat dia sudah keluar dan biasanya ketika dia sudah keluar begini ini untuk target 500 tick ini targetnya seperti itu ya. 500 tick itu kalau dia sudah keluar ya. Kalau ini sih menurut saya belum bukan candle ini yang dipakai ya. Ini yang dipakai. Ya. 2496 kalau untuk 500 tick sudah dapat karena tadi ada high yang mencatat di 2502.62. Pada time frame 30 menit ini kelihatannya mau coba naik ya, tetapi saya juga tidak berani mengambil risiko untuk mengajak partisipan transaksi pada level ini. Ya, meski untuk perkiraan sementara di time frame 15 menit ini bakal naik ya. Karena kita lihat arah dari trend line moving 20 ini mengarah ke atas ya. Kemudian parabolic SAR berada di bawah dari candle. Ini memberi suatu sinyalemen bahwa
pergerakan masih akan menguji ke atas ya. Paling tidak untuk target terdekat ada di 2508 sebetulnya ya. Oke, jika ada pertanyaan seputar pergerakan ya untuk partisipan yang mungkin sedang mengalami posisi yang sangat tidak menguntungkan ya, kita bisa sama-sama pas di sini ya. Kalau ditanya posisi apa yang aman ya, kalau menurut saya untuk kalau setiap hari Jumat itu posisi buy ya, meski pada Jumat minggu lalu itu kalau kita lihat dalam pergerakan ya, bahwa pada tanggal 16 itu jatuh justru ya di time frame H4, bahwa justru hari Jumat ya pada minggu lalu ini jatuh. Kayak tanggal 20 ya, maaf kita lihat kalau tanggal 16 harusnya hari Jumat ya. Oke, ini dia 15. Ya, ini di tanggal 16 ini ya, kita lihat dia naik ya dan mencatatkan harga 2508 ya untuk high hari Jumat pada minggu lalu ya, ini high-nya ada di 2509,90 ya. Dan sempat terkoreksi sampai ke 2485 yang mana pada hari Senin saya bilang kalau 2485 tidak jebol, hati-hati bisa naik dengan target 2500 ya. Ya kelihatan ini sebetulnya sangat nyaman untuk ambil posisi ya, untuk bermain pendek. Dan saya menyarankan kalau misalkan rencana itu mau dilakukan, posisi buy yang paling aman. Ya. Asal kalau boleh buy-nya di bawah 2500 ya. Pasang taking profit antara 2501 sampai 2502. Menurut saya itu bisa berhasil untuk mendapatkan profit ya.
Ya, ini saya mau lihat nih, kalau dia coba turun lagi di bawah 25, di bawah 2500, ini saya mau coba uji buy di sini dengan target pendek aja ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan untuk indeks dolar juga agak ini ya, sempit ya. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan besar akan menunggu nanti apa yang akan terjadi di jam 9 malam nanti ya, pada saat komentar dari Jerome Powell akan dilaksanakan ya. Ya, kita lihat dengan pergerakan ini ternyata sempat turun sampai 100 ya, pelemahan dari indeks dolar ya. Tapi untuk indeks dolar sebetulnya pernyataan yang pernah dikemukakan beberapa waktu lalu sebelum angka 100 ini muncul, mereka mengatakan bahwa indeks dolar akan stabil nilai tukarnya apabila berada pada indeks 90 sampai 94. Tapi pada kenyataannya setelah itu dilewati level tersebut dan langsung menuju ke 100 ya. Dan sudah langsung terjadi volatilitas tinggi dalam pergerakan nilai tukar lainnya. Setelah sebelumnya bergerak agak-agak ini ya, di mana informasi fundamental yang cukup signifikan baru akan menciptakan volatilitas yang tinggi ya. Ya, dikarenakan situasi bahwa sangat sulit bagi pelaku transaksi dalam menilai atau melihat volatilitas yang terjadi di pasar ya, akibat menguatnya indeks dolar ini sampai tidak ada dalam suasana atau situasi berita besar tiba-tiba bisa ada range pergerakan yang cukup melebar ya. Kita kembali lagi ke pergerakan, kita lihat tadi sudah indeks dolar naik, berarti ini Mas bisa turun. Masih tetap tertahan ya. Kalau buy sekarang hati-hati karena tertinggi hari ini hanya tertahan di 25 ini ya, 2503 ya. Udah maaf 2502 nih ya untuk tertinggi hari ini. Makanya itu yang saya bilang cukup pendek memang ya kalau kita mau rencana ambil buy, tetapi opsi ini yang paling aman ya. Nah, kalau kita melihat pada time frame 30 menit ya, di mana ujung moving average ada di 2494, koreksinya bisa menuju ke sana. Tetapi bukan berarti saya bilang sell sekarang, tidak. Saya justru melihat dorongan beli itu kalau dalam situasi seperti ini, jangan coba-coba open sell ya. Justru yang paling aman kalau open buy. Kalaupun dia mau ketinggalan, harga akan kembali ke situ. Ya, pergerakannya sangat sempit ya. Dan biasa kalau dalam situasi seperti ini hati-hati ya. Karena sekali dia bergerak jauh, harga ini bisa nggak ada lagi ya. Bisa ditinggal.
biasanya harga-harga atau level konsolidasi itu akan ditinggal pada saat break terjadi ya. Ya, kalau dilihat dari pergerakan seperti ini kayak ngeledek ya, ingin sekali orang ambil posisi ya. Tapi justru dengan situasi seperti ini hati-hati karena sangat berbahaya ya. Sekali ambil ini kalau ditinggal tuh harga ini sulit kembali ya. Masih berkutat pada 2501 ya. Ya, jangan lupa jam 10 malam masih ada rilis analisa ya. Untuk pola breakout ini belum breakout ya karena opennya masih di bawah 501 ya. Jadi belum bisa dibilang breakout. Kalau sudah breakout di level ini ya boleh buy sementara ya dengan target-target pendek aja. Karena kalau open di atas 2501 maka itu sudah breakout untuk di time frame 15 menit ya. Ya kembali lagi saya ingatkan ya hati-hati dengan pergerakan yang begitu smooth seperti ini. Mengindikasikan nanti apalagi sudah dapat gambaran di jam 9 nanti ada berita besar ya, yaitu pernyataan Chairman The Fed dan penjualan rumah baru ya atau new home sales-nya Amerika Serikat. Ya ini partisipan sepertinya agak ini ya malu-malu bertanya nih tidak apa-apa ya. Saya berharap juga dan sangat berharap tidak ada kendala yang dialami dalam pergerakan seperti ini ya sehingga mungkin agak malu bertanya ya karena mungkin Saya aja yang nanya. oke silakan Bu Mercy. Pak Vicky, kalau Pak Vicky selaku klien, em, pada saat posisi kita salah ambil, lebih baik mengambil posisi cut loss atau kuncian atau gimana? Oke baik ini pertanyaan yang bagus ya. Sebelum saya jawab saya akan memberitahu satu karakter bahwa ada orang yang memiliki karakter untuk memiliki toleransi salah dalam pengambilan posisi, di mana itu akan ditetapkan
dan bagian dari money management namanya ya, atau menjalankan fungsi pengendalian risiko. Nah, itu fungsi pengendalian risiko itu ada beberapa ya, dan itu sudah pernah saya kupas dulu dari waktu yang lalu ya. Artinya kalau probabilitas loss profitnya kita harus tentukan dulu di awal. Nah, pertama, target profitnya berapa? Contoh, 200 tick. Itu profitnya. Nah, kalau loss-nya, kita mau kali berapa dari situ? Bagi seorang pemula, kalau mau melakukan itu fix harusnya ya. Jangan yang fleksibel. Fixnya bisa 3 banding 1 loss profitnya atau 5 banding 1. Nah, di situ kita belajar untuk melihat mana yang lebih sering kena stop loss-nya. Apakah 5 banding 1 atau 3 banding 1? Yang otomatis 3 banding 1 itu sangat pendek ya. Artinya kalau targetnya 200 tick, maka loss toleransinya itu ada di 600 tick. Nah, setelah kita sudah punya prinsip seperti itu, kita tinggal lihat gitu. Strategi apa dalam pengendalian risiko yang akan kita terapkan. Nah, di situ ada beberapa fungsi, tapi dari pertanyaan Ibu Melvi ini hanya 2 yang ditanya ya, yaitu cut loss atau hold position. Sorry, kuncian ya, Kunci. locking ya. Nah, kalau cut posisi, artinya kita tidak meninggalkan beban. Dilikuidasi kan? Berarti kita tidak meninggalkan beban. Tetapi kalau kita melakukan tindakan locking, itu artinya kita meninggalkan beban. Karena posisi sedang terpasang. Berarti membutuhkan strategi lagi dalam bagaimana membuka lockingan. Nah, baik. Kalau dalam membuka lockingan ya, saya sudah berapa kali juga menyampaikan informasi ini. Bagaimana sih cara kita dalam membuka lockingan? Nah, mari kita lihat. Di sini ada area sell 2515 sampai 2520. Untuk posisi buy-nya, pasanglah taking profit-nya di antara 2515 dan 2520. Itu gitu. Begitu juga dengan ada area buy di 2485 sampai 2480. Nah, disinilah untuk melikuidasi posisi sell. Itu. Nah, dengan kata lain sudah memberikan gambaran atau bantuan seperti ini tinggal dilaksanakan aja, Bu. Karena kalau kita mau buka posisi bukan pada level-level yang krusial ya, itu hati-hati. Jangan lihat asal udah profit yang mana. Kita harus bisa menentukan batasan pergerakannya. Untuk batasan lanjutannya sudah kecil kemungkinan untuk berlanjut, maka disitulah kita buang salah satu. Setelah mengejar, kalau itu benar posisinya, misalkan batas atasnya sudah selesai, berarti posisi buy yang dibuang, berarti yang ditunggu adalah koreksinya. Demikian juga dengan ketika kita mau melikuidasi sell, itu sama halnya dengan kita open buy loh itu. Oke, ya. Itu seperti itu. Begitu juga dengan pada saat kita melakukan likuidasi buy, sama halnya dengan kita open sell sebetulnya. Karena ketika buy itu ke likuidasi, maka kita berharap harga akan turun. Demikian sebaliknya. Pada saat kita melikuidasi posisi sell dengan batasan tertentu, pada saat dia berbalik ke atas, maka kita bisa profit. Tetapi kalau berani penurunan berlanjut, maka minus akan bertambah lagi. Nah, oleh karenanya saya sepakat dengan apa yang Ibu bilang. Pilihan hanya 2. Mau di cut loss atau mau di locking atau dikunci. Dikunci sebetulnya memiliki pengertian menunda kerugian. Gitu. Sementara untuk cut loss kita sudah memastikan kerugian. Gitu. Idealnya cut loss ya, Pak. Ya, itu tergantung Ibu kesiapan hati.
dari pelaku transaksinya, Betul. gitu kan ya. Karena kalau sembarangan ambil posisi bukan pada area rekomendasi, itu jarang sekali orang bisa meraih hasil maksimal dengan strategi seperti itu ya. Gitu. Karena yang paling aman adalah tunggulah ada ke area rekomendasi. Itu gitu. Karena belum tentu kan punya pemahaman yang kuat mengenai pergerakan ya. Jadi ya saya juga tidak mengatakan saya lebih hebat dari siapapun di sini, bukan itu intinya. Karena yang namanya analisa itu masih bisa saja meleset kok. Karena analisa tergantung akurasinya atau ketepatannya berapa persen kan. Kalau akurasinya bagus ya jalani metode analisa itu. Kalau dikiranya masih punya kelemahan-kelemahan, benahi kelemahan-kelemahannya. Ya, karena indikator pun itu tidak bisa juga dijadikan jaminan 100% akan benar arahnya, belum tentu. Karena kalau fundamental dirilis, dia bergerak bisa kemana-mana itu. Gitu. Jadi fundamental bisa mengalahkan teknikal. Oke, sepakat tuh Pak. Ya, Waktu kalau cerita tentang Zoom kemarin, ya, ada pertanyaannya gini. Jadi Bu yang ide apa? Jadi Bu yang akan mempengaruhi itu sebenarnya yang mana? Fundamental ataukah teknikal? Ya saya jawab saat ketika fundamental menguasai, itulah yang menjadi zona pertama kita untuk berhati-hati pada posisi transaksi gitu. Oh gitu ya, dia bilang baru baru enggak ke situ karena memang sih ya Pak Vicky secara tidak disadari dengan adanya berita-berita ini kan merupakan fundamental yang akan menjadi apa topik utama kita ya Pak. Jadi fokus ya utama benar kita sekali. gitu. Biasanya apalagi kalau fundamental itu memiliki efek jangka panjang ya. Ya, Contoh seperti suku bunga ini. Sebetulnya kadang-kadang belum dilaksanakan pun, baru hanya disampaikan, itu sudah menciptakan kepanikan pasar sebetulnya. Market mm-mm. jadi pelaku transaksi jadi ragu-ragu. Gitu. Ini kapan, ini kapan, ini kapan dan kapan gitu. Jadi penasaran gitu ya. Berbeda dengan kalau pernyataan konferensi pers sebelumnya, minggu depan akan diturunkan suku bunga. Itu biasanya dalam kondisi begitu ya, itu fundamental ya. Iya, Yang sifatnya insidentil karena kan tidak selamanya deputi itu akan berbicara mengenai kebijakan karena bagaimanapun juga rahasia harus tetap ada gitu ya. iya. Nah, tetapi ketika tuntutan publik untuk dikemukakan maka harus ada juga pihak yang akan maju sebagai pemberi penjelasan Mm-mm. gitu. Oh iya Pak Apalagi Vicky, iya, maaf dipotong di kolom pertanyaan kayaknya ada pertanyaan satu Pak. iya. Supply area. Oke, baik. Nah, mengacu pada time frame 30 menit untuk supply untuk level support ini ada di 94 ya. 2494 Pak. Tahap 1 itu. Nah, kalau kita melihat yang lain lagi, metode yang lain karena dalam menentukan support atau resisten kita harus jangan hanya menggunakan satu metode. Nah, mari kita lihat di time frame H4. Tetap sama ya, 38,2% ada di 94. Artinya sudah dua indikator yang bisa kita gunakan itu sebagai acuan ya. Jadi kalau kita terbiasa dalam menggunakan indikator ada beberapa, ya silakan kita gunakan mana yang lebih efektif dalam membaca. Kemudian kita gabungkan itu. Apakah petunjuknya sudah sama? Kalau misalkan kita gunakan 3, minimal ada 2 petunjuk pada level tersebut, baru boleh kita jadikan acuan. Gitu. Kalau satu ragu-ragu, satu bilang naik, satu bilang turun, mendingan jangan ambil posisi. Kenapa? Karena skornya sama, seimbang 1 lawan 1 kan. Sementara yang satunya katakanlah abstain ya. Jadi tidak memberikan keterangan gitu. Ya otomatis harga jadi ragu-ragu. Nah, secara psikologis yang terkontrol dengan baik itu pasti tidak akan ambil posisi. Paling tidak ada 2
baru dia berani ambil posisi. Jadi untuk batasan support kuat ada di 2494. Pivot point mingguan 2480. Semalam sudah ketemu. Makanya kenapa saya begitu percaya diri mengatakan ini akan naik. Hati-hati dengan rebound. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah di penghujung, Ibu Melvi. Iya nih Pak, kita sudah ada di penghujung. Iya, Mungkin saya kasih kesempatan lagi. iya. Ada yang bertanya atau gimana? Bapak itu dia kurvanya itu terlalu apa? Itu memang membentuk kurva doji atau apa ya Pak ya? Karena pendek-pendek itu Pak. Untuk candlenya, Iya. oke. Kita tergantung menggunakan di time frame berapa. Oke. Ya, kalau mau mengacu pada candlestick, ya, gunakan di H4 atau chart daily, Bu. Jangan gunakan di time frame yang lebih pendek. Oke. Karena bisa tersesat, Ibu, kalau menggunakan time frame yang lebih pendek. Gitu. Iya, Di iya. time frame H4 pun kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa yang dilawan. Nah, kita lihat ini ya. Ini kan long legged doji ya. Ini benar. Ketika sebelumnya dia naik, berikutnya dia turun. Iya. Ya. Ini hanging man ya. Iya. Hanging man ini harusnya naik, Bu, bukan turun. Kita lihat dia turun ini. Ini harusnya naik. Ini hanging man namanya. Nah, ini pun dalam di H4 pun memberi pesan yang berlawanan. Itu gitu. Nah, oleh karena itu, kita harus punya level-level petunjuk seperti ini. Oke. Itu ya. Iya, Pak. Memang sebelum ini terjadi, swing low terjadi pada saat ini dia turun, ini yang kepake kan di sini. Ini swing low, ini swing high. Iya. Gitu. Nah, kalau kita coba mengacu pada pembahasan sebelumnya ya, saya tarik di sini. Ini saya pindah ke sini dulu, ya. Oke. Kita lihat ketika 38,2% dilewati kemarin ya, maka ternyata 50% pun dilewati dan nyaris menuju ke 61,8% atau level itu ada di 2470. Nah, makanya kemarin saya berbicara 2470 menjadi low. Jadi salah satu alasan ini. Level ini yang memberi petunjuk kemarin yang saya berbicara bahwa apabila 61,8% dia tidak tembus, maka potensi berbalik bisa ke 38,2%, tapi ternyata hanya tertahan di 8889 setelah menciptakan low di 2470. Itu seperti itu. Di mana ketika kita lihat pada saat dia lewatin ini ya, otomatis ini sudah ditabrak ya. Dan pada saat dia berbalik, kita lihat candle H4-nya buka di atas 50,0% atau level 2482. Kita lihat ini opennya di atas 2482,53 ya. Sementara 50%-nya 2482,09. Otomatis dia naik. Gitu. Penting kita sebagai seorang trader ya untuk mempelajari Fibonacci retracement ini. Sebetulnya Fibonacci bukan hanya retracement, ada beberapa. Nah, kita lihat sama-sama ya. Ada retracement, ada time zones, ada fan, ada arch, dan ada expansion. Di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang paling umum dipakai untuk saya gunakan ini adalah retracement. Selalu pembalikan. Itu seperti itu. Nah, kalau sekarang ketika swing low sudah terbentuk, maka kita harus memindahkan level.
di mana level 100 ada di swing high dan level 0 atau penurunan sudah selesai berada di bawah. Nah, ini fleksibel. Kita harus pindah-pindah seperti ini. Kalaupun nanti ketika dia naik akan menciptakan swing high yang baru, titik harus digeser. Itu seperti itu dalam menggunakan Fibonacci retracement ya. Dan paling umum dipakai Fibonacci retracement dibandingkan dengan 4 yang lain itu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Vicky. Ya. Makasih. Jadi saya sebenarnya mau nutup, tapi kok agak pandangannya tercuri. Kok banyak banget doji, terus apa gitu. Jadi saya Iya. nanya. Tidak apa-apa. Daripada penasaran, tidak Iya. dapat penjelasan kan bingung nantinya kita. Gitu. Gitu. Oke, Pak Vicky, makasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, gitu. Jadi sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Pak Vicky untuk waktu dan juga ulasannya terkait dengan trading dan ulasan analisanya. Semoga menutup minggu ini bukannya rungkat, bukannya rugi, tapi profit ya Pak ya. Harapan Ya, sama-sama kami sangat berharap ya untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Kemarin banyak yang profit, Bu, kemarin. Oh iya. Ya. Memang luar biasa sih kemarin itu. Sampai klien saya juga bilangnya siang itu Pak Vicky yang saya bilang 50-50 yang Iya. Pak Vicky 50-50. Bu, berarti saya nggak boleh ngambil sell dulu ya. Jangan deh Pak, soalnya naik turunnya aja sedikit-sedikit nih poinnya. Lebih baik Bapak main pendek aja. Aku bilang begitu. Iya. Jangan main panjang dulu, aku bilang. Seperti itu. Dan ternyata dijalani Pak. Ya, memang trading harus konsisten. Kalau sampai kita hanya mengikuti kata hati ya, terkadang kata hati kita bisa salah loh. Iya. Gitu. Aduh, ini Pak Rizky ya. Rizky itu calon nasabah atau apa, saya maaf belum nggak terlalu menghafal nama. Dia bilang terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waduh, Ya, berarti pertanyaan Ibu ini Ibu ternyata mewakili ya. Iya, Indikasinya pertanyaan Ibu Melvi mewakili ini. Ya. iya, Rasa harusnya mereka penasarannya Bapak Rizky ya. kayak gitu. Oke, Pak Vicky, mudah-mudahan tadi profit untuk Ya. akhir ini biar enak tidur. Ya. Ya, tadi saya bilang saya Menang mau lagi di buy Senin ya Pak ya dengan di bawah 2500 ya. Tadi ada low 249903. Ini buy-nya udah untuk main pendek harusnya dapat ya, tapi tidak apa-apa, saya lagi menjelaskan ya. Ya, oke, dan ya. terima kasih Bu Melvi yang sudah menjadi co-host kita pada malam hari ini ya. Terima Iya. kasih untuk semua partisipan yang sudah ikut ya. Ada Bapak Rizwi Ahmad ya yang sudah terlibat langsung dalam live training kita. Ada Bapak Dias Damarjati ya. Kemudian ya saya bingung ini Samsung SM ini Bapak atau Ibu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Mohon itu ya Pak Vicky, kalau bisa diperkenalkanlah apa dari komunitas apa mungkin atau dari memang calon nasabah kami sehingga kami lebih eh, apa sepenuh hati melayaninya ya Pak. Ya, meski secara umum ya siapapun yang bergabung dalam live trading kami itu berhak mendapat penjelasan, terutama bagi yang ingin bertanya ya. Ya kami akan berusaha untuk menjawab ya. Meski beberapa mengatakan, Pak Vicky nanti kalau ada pertanyaan yang sulit bisa dijawab nggak? Konsekuensi logis bagi kami ketika melaksanakan live trading ini ya, apalagi secara live, sesulit apapun pertanyaan kami akan coba untuk menjawab. Itu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Salam profit dari kami ya, Ibu Melvi. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Izin live.